Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ada hamba Allah dari Jakarta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik Bu ya, ini tentang ibu mertua saya. Saat ini kondisi saya sedang hamil besar. Jadi gini, beliau meminta air seni saya untuk menolong saudaranya yang mohon maaf sudah berzina dengan pacarnya. Saudara ibu mertua saya ini ingin menikah dengan pacarnya, tapi pacarnya itu seolah hanya ingin mempermainkannya saja, Bu ya. Karena itu ibu mertua saya itu meminta air seni saya untuk sebagai bukti bahwa saudaranya ibu mertua saya ini hamil, padahal sebenarnya tidak. Nah, sebelum saya kasih, saya bermusyawarah dengan suami, tapi suami malah membela ibunya dan untuk agar saya menolongnya. Saya takut, Bu ya, karena saya berpikir secara tidak langsung menolong orang yang berzina juga. Dan saya terus bersolawat semoga Allah memberikan kemudahan persalinan saya nanti. Bagaimana hukumnya untuk saya, Bu ya, karena saya berpikir itu adalah ibu mertua saya. Terima kasih, Bu ya. Nasihat kepada semua orang tua. Semoga Anda dijaga oleh Allah. Amin, amin. Putri Anda insya Allah selamat semuanya. Putra putri, iya ma'am. Putra putri Anda dijaga oleh Allah. Kalau ada seorang bapak punya anak perempuan dinodai sama laki-laki, maka bapak gila kalau memaksa laki-laki menikahi putrinya. Sampai ini orang tua yang aneh. Sampai harus diakukan kalau anaknya sudah hamil biar laki-laki jahat itu tetap menikahi. Ini adalah tradisi, itu kan omongan di masyarakat dulu, bahasanya kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ini kan omongan gila. Itu kan dalam urusan lain, bukan urusan perzinaan. Perzinaan itu artinya apa? Laki-laki itu sudah menodai, merusak. Bahkan mungkin bukan anak perempuannya saja yang dirusak, mungkin perempuan lain lagi. Masa laki-laki semata-mata harus dinikahkan dengan putrinya? Ini kan orang aneh. Kita perlu berpikir yang cerdas. Kecuali memang sama-sama terpleset orang baik semuanya. Kalau orang baik gak akan ngulur-ngulur. Wong dia sendiri sudah takut kok. Takut main memang kalau sudah nikah tidak main-main. Tambah parah lagi sudah menikah, ini tak taunya udah main-main lagi. Jadi kami harap orang tua itu sadar, anaknya sudah ketimpa tangga, sudah jatuh, jangan sampai ditimpa tangga lagi. Dia jatuh, perlu ditolong, disadarkan tentang maksiatnya agar menyesal. Jangan didekat dengan laki-laki yang semacam itu. Karena laki-laki semacam itu bisa saja yang dinodai bukan saja dia. Apalagi ada tanda dia suka main. Lah kok malah mau ngambil air seninya orang biar dianggap dia sudah hamil, kemudian setelah itu apa? Biar menikahi dan sebagainya. Na'udzubillah. Bahkan kalau seandainya anaknya hamil sekalipun, nggak harus dinikahkan dengan laki-laki itu. Bagaimana seorang laki-laki yang jahat akan dimasukkan rumah tangga anak kita? Akankah anak perempuan itu diserahkan kepada laki-laki yang jahat? Ini harus ada kesadaran para orang tua. Ini omongan yang di masyarakat, kalau berbuat tanggung jawab itu adalah urusan lain. Urusan kita ngerusak kebunnya orang, berbuat tanggung jawab. Itu ngerusak mobilnya orang, berbuat tanggung jawab. Ini masalah perzinaan nggak begitu, berbeda. Tutup aibnya anak. Sadarkan. Yang menzinai jauhkan. Bahkan kalau ternyata sama-sama baik, sebaiknya tidak menikah biar semuanya mencari yang lainnya. Sama-sama tidak tahu kalau itu pernah berzina. Karena harus ditutup. Kalau Anda tidak perlu menolong yang demikian itu. Anda ingatkan. Anda kasih. Kalau Anda membiarkan, kasihan. Justru Anda kalau bisa mengingatkan. Tidak perlu dilanjutkan dengan laki-laki itu. Masih banyak laki-laki yang baik. Posisinya sebagai menantu, Bu ya. Sebagai menantu ya biasa. Mendukung lagi, Bu ya. Karena belum paham. Ini pemahaman yang sama. Ini pemahaman di masyarakat yang pernah kita dengar dulu itu. Sehingga kalau ada orang tiba-tiba anaknya hamil itu cari, dikejar sampai kemanapun. Dan sudah tahu laki-laki lari. Nah ini main-main tok dia. Apalagi dizinai tok, tahu dizinai tok yang ngejar. Ya ketawa aja, iya nikah. Setelah nikah dia pergi mau nginu dolim, bahkan mungkin mengambil harta anak kita juga. Kan orang jahat. Jadi orang tua harus cerdas dalam hal ini. Ini adalah omongan di masyarakat. Dulu kita pernah dengar yang demikian itu. Yang berbuat bertanggung jawab. Ini sudah berbuat nggak berani tanggung jawab. Ini kan kebodohan sebagai orang tua menyerahkan putrinya kepada orang yang nggak benar. Anda tidak perlu menuruti itu semuanya. Cuman kalau fahamkan kepada suami Anda tentang ini. Suruh mendengar suara saya ini. Suruh mendengar. Suruh kami ini mencintai keluarga Anda. Kami mencintai mertua Anda. Kami mencintai ipar suami Anda. Agar tidak menjerumuskan saudarinya sendiri. Anda tidak menjerumuskan ipar Anda sendiri. Kasihan dia. Akan dinikahi oleh pezina. Memang dia setelah berzina. Tapi mungkin dia berzina hanya dengan laki-laki itu. Dan dia tobat setelah itu. Tapi laki-laki itu bisa dengan 5 laki-laki perempuan atau 10 perempuan. Kenapa? Memang dia kotor. Buktinya ada main-main. Sampai keluarga sendiri sudah pada ketakutan kan. Takut main-main sehingga mau cari tanda kalau dia sudah hamil biar dinikahi. Aneh benar ini. Baik, Anda tidak perlu memberikan itu semuanya. Tapi kalau daripada cekcok kepada suami ya apa boleh buat. Nah, tapi ya
ribut dengan suami salah yang jelas. Anda menolong kesalahannya jelas. Anda tidak perlu memberikannya, fahamkan, suruh mendengarkan suara ini. Dan kalau sudah terlanjur bertobat ya. Bertobat, insya Allah kita selesai. Iya, ya. Kemudian setelah itu Anda punya misi, membawa ipar Anda diskusi dengan dia untuk takut kepada Allah. Kemudian setelah itu nikahkan. Dan tidak perlu menceritakan tentang aib masa lalunya. Tutup aibnya dan menikah dengan laki-laki yang tidak kenal, tidak mengerti aib itu, sehingga dia bisa memuliakannya Allah.